Hari ini, ya Bismillah, kita akan mencoba membahas sedikit banyak ya dalam waktu 1 jam, sekitar 50 menit atau 45 menit begitu kasarnya, memahami akar pemikiran filsafat Barat. Jadi materi yang saya sampaikan di sini sebenarnya juga banyak diambil dari bahan-bahan yang saya gunakan juga untuk mengajar di Atapka College gitu ya di Depok. Nih saya lihat juga ada beberapa nama yang sebenarnya juga santri atau gitu ya, santri Atakwa boleh, tapi mungkin ada hal-hal yang nanti bisa bisa dikuatkan gitu, ada hal-hal yang belum jelas waktu masa kuliah gitu. Memahami akar pemikiran filsafat Barat, kita akan ada pembahasan kurang lebih dalam 6 pembahasan ya. Pembahasan yang berkenaan dengan unsur-unsur peradaban Barat sedikit banyak dan juga sifat dan kepribadian peradaban Barat ya. Nanti pertanyaannya, oh ini peradaban Barat atau filsafat Barat, nanti saya coba jelaskan. Kita masuk ke sifat dan kepribadian peradaban Barat. Cultural essentialism. Apa itu? Cultural essentialism itu kenapa saya munculkan di depan? Karena pada dasarnya ketika kita mau membahas tentang Barat, ya, entah itu nanti disifatkan dengan filsafat, entah itu disifatkan dengan peradaban, entah disifatkan dengan segala macam yang berkenaan dengan kebudayaan juga. Ya. Unsur-unsur kebudayaan, ada agama, ada ekonomi, politik, dan seterusnya, teknologi, gitu ya. Barat adalah sesuatu yang kalau dia dianggap bisa didefinisikan bagi mereka di Barat, ya kalau Barat itu bisa didefinisikan bermakna seseorang itu memegang satu jenis pandangan yang disebut sebagai cultural essentialism atau esensialisme kebudayaan. Maksudnya apa? Bahwa ya ini merujuk kepada pandangan bahwa suatu realitas kebudayaan dapat diakarkan secara historis melampaui waktu kemunculannya secara homogen. Jadi dia seperti punya akar, itu ibaratnya. Dan akar tadi ya dengan mudah dikenali dan tidak mengalami perubahan. Dari waktu ke waktu tidak mengalami perubahan. Dan hal ini pada dasarnya ditolak. Ya, kalau kita mengikuti sedikit perbincangan tentang hak asasi manusia, salah satunya yang dibahas oleh Heiner Bilfield, ya, dia menulis satu diskusi tentang Islamic versus Western version of human rights. Gitu. Hal ini ditolak ya, cultural essentialism ini ditolak oleh salah satu contoh tadi, Heiner Bilfield, ya, karena ada pelbagai dukungan dan juga tentangan. Ada faktor dukungan, ada faktor penentangan terhadap realitas kebudayaan yang muncul tadi di sebuah kebudayaan yang membuat kebudayaan tersebut tidak memiliki esensi tunggal dan bukannya tidak berubah. Maksudnya esensi kebudayaan selalu berubah dan memiliki kepelbagaian, keragaman. Dia nggak bisa direduksi menjadi satu saja. Pada dasarnya, para penentang esensialisme kebudayaan itu menilai bahwa kebudayaan itu berubah secara esensial. Ya. Saya ingin coba mengajak juga sebentar begitu ya, para hadirin sekalian. Ya, tadi ada ustaz dan ustazah juga yang mungkin menyertai kita begitu. Ketika kita berbicara tentang memahami akar pemikiran filsafat Barat, yaitu ada memahami akar, ada akar, salah satu yang penting, konsep akar. Tetapi kalau kita bicara tentang akar, ya, kalau kita bicara tentang akar, sebenarnya akan muncul setidaknya dua gambaran, ya, dua gambaran dalam artian makna yang mungkin terkait dengan asosiasinya dengan akar. Pertama, akar jelas terkait dengan makhluk biologis yang disebut pohon misalnya, atau tumbuhan. Dalam konteks ini pohon memiliki akar. Tetapi konteks akar dalam konteks pohon itu mungkin tidak bisa sepenuhnya dipahami dalam konteks benda-benda yang diciptakan oleh manusia dalam konteks budaya. Maksudnya bahwa kayak bangunan misalnya. Apakah bangunan punya akar? Tentu saja tidak dipahami akar dalam artian punya jenis-jenis sesuatu yang bisa menyerap dan mencari hidupnya, kemudian mengembangkan dan seterusnya. Ya, karena bangunan tidak berkembang semacam pohon. Tetapi konsep akar yang dimaksud di situ pada dasarnya bermakna dasar, fondasi. Gitu ya, bisa diikutin ya. Jadi makna akar di situ semacam memberikan beberapa ruang untuk memahami apa yang nanti kita akan bicarakan. Makanya
ketika bicara nanti apa namanya, ini sebentar ya, ini ya maaf ada intermezzo. Iya, kembali tadi tentang akar, maka saya ingin meminta antum semua juga membayangkan ini dari sisi yang tadi majas pohon, tapi pada saat yang sama juga berpikir tentang majas bangunan, karena kita akan berbicara tentang akar barat, nah gitu ya, akar barat, termasuk di dalamnya spesifik akar filsafat barat itu kita akan dihadirkan pada dua makna. Satu, bermakna unsur-unsur dasar pembentuk barat yang nanti akan sangat penting dengan filsafatnya, dan dasar pandangan alamnya. Ngerti ya maksud saya? Dia apa namanya? Saya harap bisa diikuti. Jadi apa namanya? Ini sesuatu yang saya pikir kadang-kadang kalau kita bicara akar, makanya nanti di bagaimana disebut oleh Bill Tilty di sini, ya. Ini dicontoh, saya ambil kutipan dari tulisan yang diterbitkan tahun 2000, gitu. Itu disebutkan bahwa, nah di sini, sebab itu dia menghindari majas seperti sumber dan akar yang mengandaikan bahaya esensialisme budaya dan warisan budaya tertentu secara eksklusif. Untuk menghadapi interpretasi yang esensialistik, perlulah direnungkan tentang sifat mungkin, kontingensi dari sejarah manusia itu sendiri. Mereka ingin mengatakan begini, bahwa Barat itu pada dasarnya tidak dapat didefinisikan. Kalau dia tidak dapat didefinisikan, maka itu bermakna filsafat Barat pun tidak punya akar. Artinya, filsafat Barat dengan demikian tidak punya akar dan nggak usah mencari akar. Makanya dalam bahasa lain mungkin kita bisa sebutkan bahwa mereka yang berpandangan seperti ini punya pandangan cultural existentialism, nah gitu ya, existentialism. Kalau kita bahkan saya nggak tahu apakah persis ada yang menggunakan istilah ini atau tidak, tetapi makna eksistensialisme adalah bahwa sesuatu ada dulu dan esensinya itu ditentukan kemudian oleh dirinya dan boleh berubah secara esensial, boleh berubah secara zat. Mau jadi ini, mau jadi itu, dari A berubah menjadi non A itu boleh. Jadi ini kenapa jadi penting pembahasan kita ke depannya, karena pada dasarnya ada usaha untuk menolak bahwa Barat itu terdefinisikan dengan alasan bahwa Barat itu punya berbagai unsur yang membentuknya dan nggak bisa kemudian diakarkan hanya kepada salah satunya. Bahkan kalau antum kemudian melihat tulisan yang dibuat oleh Pak Hamid ya di dalam Islamia, ini edisi volume 3 di tahun berapa ini? Tahun 2007 ya. Itu antum bisa lihat bahwa ada perdebatan tentang sebenarnya Barat itu mau didasarkan kemana. Ya, makanya itu kemudian saya sampaikan ini akan menjadi sangat signifikan ketika filsafat Barat, ya ekonomi Barat dan seterusnya, khusus dalam konteks filsafat Barat itu dibicarakan. Oh, jadi kita bicara sesuatu yang sebenarnya tidak punya inti, misalnya. Kita ingin mengatakan tidak. Nah itu dia. Kita ingin mengatakan bahwa meskipun ada kepelbagaian di dalam pemahaman tentang Barat, akan tetapi dengan bantuan pengamatan dan pandangan yang tajam, tilikan yang tajam tentang realitas Barat itu, sebut lagi. Tentang realitas Barat itu menggunakan apa? Menggunakan cara, dalam konteks ini saya memanfaatkan tentu saja pandangan Prof. Alatas, gitu, yang memahami Barat itu setelah memahami Islam. Memahami Barat setelah memahami Islam dengan baik. Sehingga akan bisa dilihat kontras ya, perbedaan antara Barat dengan Islam, dan itu bisa membantu untuk merumuskan rupa batin yang sebenarnya ya, essential form gitu atau internal form gitu ya. Dari Barat itu menggunakan identifikasi yang sudah dimiliki tentang Islam. Ya, misalnya tentang tauhid, ya, bahwa Islam bersifat tauhid, kemudian Barat oleh Prof. Alatas disifatkan dengan sifat syirik. Bukan syirik ke dalam konteks keagamaan belaka, tetapi yang mau dikatakan bahwa ada kepelbagaian di dalam unsur-unsur Barat itu. Sehingga bahkan mereka sendiri melihat ada pertentangan satu sama lain. Ya. Ada pertentangan unsur satu sama lain yang sebenarnya tidak akur,
tetapi dia disatukan dalam satu kesatuan yang sifatnya artifisial. Ya. Itu makanya saya pikir menjadi penting untuk memahami Barat sedemikian, bahkan menurut Prof. Alatas di dalam risalah untuk kaum muslimin dan juga di Prolegomena itu ya, bahwa pada dasarnya tidak terlalu banyak orang yang memahami Barat dengan baik. Ya, Prof. Muhammad Turwan Daud pada kesempatan Saturday Night Lecture di beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah hari Sabtu itu, beliau ada juga menyebutkan bahwa memang bahkan Ali Nadwi ya, yang mengakui bahwa di dalam konteks Indo-Pakistan, Muhammad Iqbal yang dinilai memiliki pemahaman tentang Barat yang relatif baik. Tetapi Prof. Wan ingin mengatakan lebih lanjut bahwa apa yang disajikan oleh Prof. Alatas tentang Barat itu sendiri jauh mungkin lebih komprehensif, ya, ada penjelasan yang lebih elaboratif sehingga dia bisa membantu kita untuk bukan hanya ibaratnya memberikan jawaban dari Islam, tetapi memberikan jawaban yang lebih bermakna karena tantangan yang dihadirkan kepada orang Islam sebagai semacam disebutkan Mas Daus di awal tadi, itu adalah tantangan Barat. Peradaban dan filsafat Barat secara ringkasnya, ini saya ambil dari beberapa rujukan di dalam Prof. Alatas ya, bahwa dia ya, peradaban dan filsafat Barat berakar pada unsur-unsur masuk ke kebudayaan Yunani kuno, di kebudayaan Romawi kuno, kemudian juga di gerak daya bangsa-bangsa Eropa sendiri ya, ini spesifiknya bangsa Jerman, Inggris, Perancis. Kemudian dari agama di sini Judaisme dengan Kristianitas ya, Kristen, termasuk Islam. Ya, bahkan Islam memiliki satu kontribusi. Itu memang mutar Den. Ya, memiliki satu kontribusi. Juga jalannya kan. Ya. Jadi bagaimana kita melihat ini? Ya, kalau kemudian kita belajar tentang pengantar filsafat Barat atau pengantar filsafat ya, ini kalau mungkin ada yang sudah punya gitu ya, ditulis oleh Gisbertens, Johannes Oid-Timur dengan Mike Michael II, diterbitkan oleh Canisius, setidaknya ini memberikan gambaran sedikit banyak tentang apa yang kemudian dipahami oleh mereka tentang filsafat. Ya, di sini judulnya pengantar filsafat, tapi dalam pembacaan saya ini pengantar filsafat Barat sebenarnya. Ya. Kenapa kemudian ini disertakan Yunani kuno, Romawi kuno dan seterusnya? Karena pada dasarnya kalau kita lihat, ya, semuanya ini, ya, filsafat yang dimaksud sebagai filsafat Barat, ya, itu pada dasarnya akan kembali ya, sampai ke tahap yang Yunani kuno. Mereka menyebutkan kalau di Barat itu the cradle of civilization is the ancient Greek. Ya, bahwa pada dasarnya tempat lahirnya Barat itu memang Yunani. Tetapi sebagaimana ditulis oleh Dr. Profesor Hamid Fahmi di dalam tulisan tentang memahami akar Barat itu, memang Barat tidak bisa di single out Yunani kuno saja. Tetapi tidak bisa dinafikan bahwa pengaruh filsafat Yunani filsafat Yunani kuno itu terhadap keseluruhan bangunan Barat itu sangat-sangat besar. Makanya mereka semacam, bahkan ketika disebut ada peristiwa Renaissance, itu adalah kelahiran Barat dalam konteks Yunani yang dihadirkan ke Barat. Dan filsafat Yunani kuno itu mempengaruhi Romawi kuno dalam konteks bahwa Romawi di-Yunanisasi. Ya, makanya ada istilah Helenisasi. Pendidikan di Romawi itu sangat dipengaruhi dengan filsafat Yunani. Ya, akademi-akademi yang dibangunnya itu juga sangat berperan penting. Di sisi yang lain, agama ya yang muncul di abad pertengahan dalam sebutannya gitu ya. Di Kekaisaran Romawi muncul agama Kristen atau sebelumnya juga ada Judaism di situ. Itu dipengaruhi juga oleh filsafat Yunani kuno, bagaimana ada interaksi yang sangat akrab gitu ya, sangat dekat dengan Kristen. Bahkan kalau kita lihat ya, bagaimana filsafat itu digunakan juga secara perlahan dalam sejarahnya setelah juga dibantu dengan Islam. Itu Kristen itu kemudian menyusun sistem akidah. Di sisi yang lain juga, Romawi yang telah teryunanikan itu telah mempengaruhi Kristen dalam konteks memindahkan kiblatnya yang darinya awalnya di Palestina dipindahkan ke Roma. Ya, yang sekarang itu ya. Dipindahkan ke Roma. Itu sendiri menunjukkan bahwa ada romanisasi. Menunjukkan ada pembaratan, kalau dalam bahasa yang lebih luas, ada pembaratan Kristen alih-alih kristianisasi terhadap Barat. Meskipun tetap saja
Kristen tetap punya unsur yang sangat penting karena dia memberikan dimensi yang tidak dimiliki oleh Barat dalam konteks ini agama. Ya. Tapi bangsa Eropa ini secara umum, ini disebutkan oleh Prof. Alatas bahwa nasionalisme, pengembangan tentang sains dan teknologi, itu memang mereka punya peranan juga yang cukup signifikan. Ya. Dan kita bisa lihat bahwa negara-negara yang sekarang ini disebut sebagai bangsa Eropa, ya, termasuk Amerika, ya, karena Amerika pada dasarnya orang-orang yang awalnya dari Eropa lari dikejar dan seterusnya gitu, pindah ke negeri yang baru. Gitu. Itu sendiri sebenarnya memegang pandangan-pandangan ini sebagaimana nanti kita akan lihat. Dan terakhir, Islam memberikan nuansa ilmu dan menanamkan semangat akali dan ilmiah. Di sini Prof. Altas mengatakan bahwa Islam telah memberikan peran yang sangat penting, ya, nuansa tadi. Tetapi semua ini, ya, nuansa atmosfer keilmuan dan semangat ilmiah tadi, itu dibentuk, dicetak ulang, menyesuaikan wadah kebudayaan Barat. Yang ingin saya katakan begini, bahwa satu unsur kebudayaan atau satu unsur elemen yang kemudian mempengaruhi bentuk batin sesuatu itu bisa tetap tidak mempengaruhi rupa batin keseluruhannya jika rupa batin itu sendiri memang sudah jelas apa bentuknya, ibaratnya begitu. Jadi super sistem Barat itu yang kemudian menafsirkan, mensekulerkan, membaratkan apa yang diambilnya, dipelajarinya dari Islam. Sehingga kita bisa lihat bahwa semangat ilmiah Barat yang sedemikian besarnya, bahkan sampai begitu melampaunya, sehingga keraguan bahkan menjadi prinsip di dalam menjalani kehidupannya. Kita bisa lihat bagaimana dualisme dan seterusnya muncul di dalam peradaban Barat. Ya. Saya sebutkan kenapa sifat dan kepribadian Barat itu menjadi penting, bahkan saya rekatkan dengan makna filsafat, ya. Karena pada dasarnya peradaban Barat atau kebudayaan Barat itu, sebagaimana disebutkan oleh Prof. Alatas, itu berteraskan dasar falsafah dan bukan agama. Ya, itu titik yang amat penting. Begini, jadi peradaban Barat itu kalau mau ditambahkan peradaban filsafat. Ya. Jadi peradaban filsafat sebenarnya Barat itu. Peradaban yang mungkin meskipun pada satu sisi juga mengembangkan sains dan teknologi, ya, yang sains teknologi civilization misalnya, tetapi tidak bisa dinafikan sebelum itu dikembangkan Barat itu pada dasarnya sejak awal membangun kebudayaannya dengan dasar yang bersifat falsafah, dan agama itu ditempatkan, disesuaikan dalam konteks filsafat. Karena inilah tiada terdapat dalam jiwa pengalaman mereka itu beragama, ya, suatu ketetapan mengenai keyakinan. Jadi kalau kita lihat di situ sendiri, penekanan bahwa Barat itu berdasarkan falsafah, maka ketika kita ingin memahami Barat, kita pasti akan bertemu dengan pemikiran filsafat mereka untuk betul memahami mereka dengan baik. Makanya kalau kita baca pengantar filsafat Barat pun dibuat periodisasi, ya, perabadan, periodization yang kemudian Yunani kuno, ya, Ancient Greek, kemudian Middle Ages, ya, atau Dark Ages, kemudian Modern, bahkan yang sekarang mungkin ada Postmodern, ya, di pertengahan ada Renaissance, ada Enlightenment. Itu sendiri adalah sejarah pemikiran Barat, sejarah filsafat Barat, dan menjadi dasar atau menjadi akar yang sebaiknya kita coba perhatikan untuk kemudian memahami filsafat Barat. Ya, nanti akan saya uraikan bahwa sifat-sifat dan kepribadian peradaban Barat ini, ya, ini yang dicantumkan di sini, ya, menggantungkan nasib, ya, hanya pada kekuatan akal insan untuk membimbing insan menjalani kehidupan, ya. Itu sendiri menunjukkan bahwa mereka, the reliance upon reason itself without any help from revelation atau without any help from agama, religion, itu sendiri menunjukkan attitude atau sikap berfilsafat khusus yang berwarna Barat. Warnanya filsafat Barat adalah dia hanya menggunakan kekuatan akal. Ya, bahkan kalau kita lihat dalam buku Jacques Maritain, The Introduction to Philosophy, natural use atau natural light of reason atau the usage of natural light of reason itu sendiri maknanya adalah filsafat. Filsafat menggunakan cahaya dari akal sendiri sebagai bukti terhadap sesuatu. Bukan berdasarkan otoritas, bukan berdasarkan yang lain. Ya. Dan ketika diuraikan lebih lanjut, maka kita bisa lihat bahwa
filsafat tadi, kemudian ada humanisme, ada dualisme, sekularisme, dan tragedi yang diringkas oleh Prof. di dalam beberapa karyanya, ya, tentang pandangan Prof. tentang Barat itu sendiri akan membantu kita sebagai kompas untuk masuk memahami filsafat Barat. Ya. Jadi kita sedikit masuk di dalam kebudayaan yang berdasarkan falsafah. Mudah-mudahan waktunya tidak terlalu lama tadi ya. Ya, makna harfiah oleh Jacques Maritain dalam konteks filsafat. Ya. Kenapa filsafat itu disebut filsafat dan filosofi di situ? Ya, pecinta kebijaksanaan pada dasarnya mereka melihat, ya. Jadi yang disebut sebagai filosofi itu basically is human wisdom, bukan divine wisdom. Itu satu. Dan mereka juga sebenarnya hanya simply a friend or lover of wisdom, bukan someone who is wise, gitu. Bukan seorang yang sebenarnya bijaksana. Ini hanya sebentuk kerendah hatian sebenarnya. Ya, semacam kerendah hatian bahwa manusia pada dasarnya ya hanya bisa mencintai lah kebijaksanaan. Untuk disebut bijak semacam susah gitu ya, karena macam fragile gitu, macam rapuh. Orang kemudian tiba-tiba bisa jadi tidak bijaksana. Tetapi penekanannya di sini adalah tentang human wisdom, ya, bahwa dia humanly wise begitu dalam konteks ini. Ya, ini bisa dilihat di dalam Introduction to the Philosophy. Ya. Dan ketika kita ingin memahaminya tentang bagaimana filsafat berbeda dengan bidang yang lain, ya, filsafat, sains, dan teknologi, maka filsafat di sini oleh Bertrand Russell di dalam History of Western Philosophy itu disebutkan bahwa ada wilayah yang di antara, ya, between atau intermediate between theology and science, ya, between theology and science. Di sini, ya, filsafat itu, like theology, it consists of speculation on matters as to which definite knowledge has been unascertainable. Jadi makanya kalau dalam belajar filsafat itu biasanya sering disebutkan tuh sifat filsafat itu spekulatif. Ya, spekulatif maksudnya dia menduga, membuat semacam penilaian yang sifatnya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya, tapi karena definite knowledge-nya tidak bisa diketemukan, ya, tidak bisa diketemukan, maka filsafat masuk di situ. Tetapi juga seperti sains, ya, filsafat seperti sains itu appeals kepada human reason dibanding kepada otoritas. Kalau agama, ya, theology appeal to authority. Kalau sains, ya, mana? Kalau sains itu kemudian appeal kepada definite knowledge, bukan speculation, nah filsafat masuk di antaranya. Tetapi menariknya memang filsafat buat Bertrand Russell itu, ya, buat Bertrand Russell itu merupakan sesuatu yang tempat berada pertanyaan-pertanyaan yang paling menarik untuk pikiran-pikiran orang-orang yang berpikir secara spekulatif gitu ya, kecenderungan mereka secara itu yang sains tidak bisa menjawab, maka di situ tempat filsafat. Ya. Dan bahkan di situ juga tempat di mana orang-orang di sini orang-orang ahli teologi jawabannya tidak lagi nampak meyakinkan. Ya. Jadi memang filsafat itu kalau dalam bahasa yang digunakan oleh Bertrand Russell, there is a no man's land. Ya, exposed to attack from both sides. Dikritik sains, juga dikritik agama, filsafat itu. Tetapi dia punya peran yang bagi saya yang perlu di-highlight adalah speculation yang kemudian appeals kepada human reason, tapi tidak semacam sains yang definite, ya, karena spekulatif, tapi juga tidak appeal kepada authority. Dan pentingnya untuk memahami filsafat dalam konteks barat juga spesifik, ya. Di sini ya, to understand an age or a nation, we must understand its philosophy. Jadi untuk memahami sebuah zaman, sebuah bangsa, dan bahkan kita bisa lanjutkan sebuah peradaban, kita mesti memahami filsafatnya. Maka saya bilang, peradaban barat itu, intinya di dalamnya itu, core-nya adalah filosofinya. Makanya memahami filsafat barat itu akan sangat membantu kita untuk memahami barat. Tetapi memang sebenarnya ini jalan yang yang tidak mudah begitu ya. Ini memang perkara yang ibaratnya ada intellectual gymnastic gitu, ada usaha untuk mengaktifkan otot intelektual kita secara gitu ya. Tetapi bagi Bertrand Russell memang filsafat meskipun tadi spekulatif ya, semacam
tidak seperti sains, tidak seperti agama, tetapi bagi dia fungsi filsafat itu adalah to teach how to live without certainty and yet without being paralyzed by hesitation. Untuk mengajarkan bagaimana hidup tanpa keyakinan dan bagaimana tidak lumpuh oleh keraguan. Adalah hal paling utama yang dapat diberikan oleh filsafat, ya. Dapat diberikan oleh filsafat bagi mereka yang mengkaji. Dan ini bagi dia jawaban personalnya. Jawaban dia sebagai sejarawan adalah ini penting untuk memahami sebuah zaman, sebuah bangsa, dan sebuah kebudayaan. Ya, di sini pada dasarnya juga filsafat sangat berguna, dan ini dikuatkan oleh beberapa tokoh ahli filsafat di Indonesia, salah satunya Bambang Sugiharto gitu, yang berbicara bahwa filsafat itu hidup dalam menciptakan melepaskan manusia dari dua kutub ekstrim, ya, two opposite dangers. Yang satu ossification through too much discipline and reference to tradition. Yang satu lagi dissolution, ya, hancur. Yang satu kemudian menjadi berkarat, yang satu lagi menjadi dissolution, jadi menjadi hilang, hancur begitu saja, hilang. Dan filsafat dalam fungsinya dengan masyarakat berusaha menjaga kebugaran atau kesegaran sebuah kebudayaan agar tidak berkarat, ya, tidak rusty, satu lagi tidak kemudian hilang, ya, masih lagi vibrant gitu, masih lagi segar dalam kehidupan. Dan kalau kita lihat tentang bagaimana kita bicara tentang di filsafat barat, kaitannya dengan agama. Jadi kalau filsafat barat atau peradaban barat itu adalah kebudayaan atau peradaban yang berdasarkan falsafah, sedangkan pada sisi orang Islam, kita bicara tentang budaya Islam, tentu saja dasarnya agama. Begitu. Tetapi dalam perbincangan kita akan temukan bahwa agama dan filsafat juga merujuk kepada diskusi tentang pandangan alam. Ya, karena pandangan alam dapat merujuk kepada sesuatu yang berada di luar akal insan dan juga yang berada di dalam akal insan. Jadi filsafat adalah natural light of reason, sedangkan agama adalah dari Tuhan. Tetapi keduanya berbicara tentang pandangan alam. Yang ini di luar akal, ya, maksudnya datang dari luar akal secara eksternal dan membantu pikiran manusia. Tapi filsafat enggak, dia dari dalam saja. Tetapi dalam konteks barat, mereka memahami bahwa agama pun pada dasarnya mengisi dimensi yang disebut pandangan alam. Apa sih dimensi yang disebut pandangan alam? Dimensi yang disebut pandangan alam bagi saya adalah terkait dengan pembahasan konsep-konsep yang memiliki peran yang sangat mendasar di dalam kehidupan insan. Konsep Tuhan, konsep wujud, konsep ilmu, konsep kebenaran, konsep insan, dan seterusnya yang mungkin pernah kita baca atau dengar sebelumnya. Dimensi itu adalah pada dasarnya dimensi yang disebut dimensi pandangan alam. Yang kalau dia tidak diisi oleh agama, dia diisi oleh dugaan manusia sendiri. Maka dia akan menciptakan, dia akan mencoba mengisi kekosongan itu. Kekosongan itu karena dia tidak definite menggunakan sains, dia menggunakan filosofi, dia menggunakan his own reason speculatively. Gitu ya. Jadi dia masuk ke dalam dimensi perbincangan pandangan alam. Kita masuk langsung kepada dualisme dari penggunaan akal, penggunaan reason, ya, akal rasional di dalam memandu kehidupan. Kalau kita lihat pembahasan tentang dualisme, ya, mudah-mudahan ini bisa pelan-pelan diikuti ya, kayaknya agak banyak ya. Tapi saya coba sederhanakan, mudah-mudahan bisa diproses gitu ya. Ketika bicara tentang dualisme, ketika saya baca beberapa karya yang menjelaskan tentang dualisme, memang ada dua makna dualisme yang dilihat dalam penjelasan ahli filsafat barat. Di satu sisi penjelasan proklamatas. Apa maksudnya? Jadi dualisme itu kalau kita lihat dia sebagai satu aliran pemikiran di barat, nah ini adalah penjelasan yang sedemikian. Jadi dualisme hanya dianggap sebagai aliran yang ada di filsafat barat. Ada dualisme, ada monisme, ada panteisme, ada yang lain-lain gitu ya. Jadi dualisme di sini adalah kajian filsafat yang sering disematkan secara utama pada pemikiran Plato dan Descartes. Ya. Jadi maksudnya dualisme apa? Dualisme badan dengan jiwa, ya, jiwa dengan badan. Dan ini kita bisa lihat bahwa beginilah ketika dualisme akan dijelaskan tentang barat, ya. Tetapi makna kedua, dan ini dualisme sebagai sifat filsafat barat itu pada dasarnya bukan merujuk kepada satu aliran pemikiran, gitu.
yang ingin ditekankan di situ adalah, di sini ya, saya kutip dari buku Prof. Alatas Concluding Postscript to the Origin of the Malaysia Air, bahwa dualisme itu ada pada semua sisi filsafat Barat, yang spekulatif, yang sosial, yang politik, yang budaya. Jadi meliputi semuanya. Bahkan nanti kita bisa lihat bahwa ada pertentangan ya antara misalnya kayak humanisme itu dia nggak menerima nanti dualisme. Dia akan ada semacam contradiction begitu, tetapi tetap disatukan. Ya. Jadi dualisme yang dibicarakan oleh Prof. Alatas itu bukan aliran yang hanya tentang jiwa dan badan, tetapi itu adalah karakteristik pemikiran di dalam seluruh sejarah pemikiran Barat. Akan ada yang tesis, akan ada yang sintesis. Sintesis. Ada yang tesis dengan yang antitesis, kemudian dianggap akan menghasilkan sintesis. Itu sendiri kita bisa lihat bahwa tesis dengan antitesis, ya A dengan bukan A, itu sendiri mengandaikan ada semacam dualisme. Bahwa irreconcilable konflik. Makanya Prof. Alatas katakan bahwa Barat itu tidak sepenuhnya saintifik, tidak juga estetik. Pada hakikatnya, jiwanya itu sekaligus bersifat keduanya. Barat itu bersifat modern dan pada saat yang sama juga pertengahan dan klasik. Barat adalah perkawinan tragis dari dua unsur yang saling bertentangan. Ya, makanya di sini kebudayaan Barat dengan bahasa orang Islam mencerminkan syirik yang bertentangan dengan tauhid. Itu bagi saya jadi penting untuk dikenali gitu ya. Bahwa ada penduaan yang mutlak peri hakikat, dan ini contoh-contohnya, entah Tuhan dengan insan, ilmu dengan tanzil, agama dengan negara, hukum dan undang-undang dengan akhlak. Ini adalah contoh-contoh yang bisa kita bayangkan, tapi dia tidak spesifik, hanya Plato, hanya Descartes, enggak. Gitu ya. Tetapi dia sebenarnya sifat dari kebudayaan dan peradaban itu, sifat filsafatnya. Sifat filsafatnya. Ya. Ada dua hal yang setara, ada dua hal setara bertentangan secara mutlak. Bahkan di dalam konteks terakhir saja yang saya baca tentang pasca modernisme, filsafat akan hidup jika dia dipandang sebagai wacana yang mengandung tegangan, tension. Ya, dualisme ada tesis dengan antitesis, dia akan menciptakan ketegangan. Belum tentu dia disintesis ya, tapi dia akan menciptakan satu ketegangan yang pada dasarnya diperlukan untuk menciptakan dinamisitas. Kalau enggak, nanti mereka melihat akan jadi ossification, jadi akan menjadi jadi blind faith, atau jadi merujuk hanya kepada otoritas, atau kalau misalnya dia hilang ke kutub yang lain ya, dia akan masuk ke annihilation of the culture itself. Dan kita bisa lihat juga bahwa dalam beberapa tulisan yang lain ya, pengakuan bahwa sifat dualisme itu diakui nih bahkan oleh misalnya Kwasi Wiredu dalam diskusi Decolonizing African Philosophy and Religion. Itu ada kategori-kategori pemikiran yang nuansanya adalah dualisme, ya, spiritual versus physical, supernatural versus natural, dan seterusnya. Bahkan oleh Syed Farid Alatas itu ya, dalam bukunya Alternative Discourse and Asian Social Science itu bisa lihat bahwa ada dikotomi subjek dan objek, didominasi kategori-kategori dan konsep Eropa yang sebenarnya ini sendiri menggambarkan dualisme, subjektivisme melawan objektivisme. Misalnya, itu salah satu contoh. Nah, ini juga menarik ya. Ketika kemudian kita lihat ya, dualisme itu sendiri, kalau tadi saya sempat sebutkan bahwa humanisme juga adalah salah satu unsur atau salah satu sifat dari kepribadian filsafat Barat, itu sebenarnya tidak akur dengan humanisme, dualisme. Humanisme itu, ya, humanis metaphysics itu sebenarnya tidak ya, rules out the metaphysical dualism which divide the universe into two separate realms, a material one and a spiritual one. Material dengan spiritual oleh kaum humanis, diwakili oleh Corliss Lamont ya, dalam bukunya Philosophy of Humanism itu ingin mengatakan bahwa pada dasarnya mereka tidak menerima ada yang ruhani, ya cuma materi saja. Nggak ada two separate entities, hanya ada satu saja. Ya, makanya humanism sweep aside the confusing and corrupting dualism of the past. Dualism ini yang kemudian mengganggu manusia untuk menikmati kehidupan di dunia. Bahkan di dalam third point, di dalam Humanist Manifesto itu, ya, holding an organic view of life, humanists find that the traditional dualism of mind and body must be rejected. Ya, kita bisa lihat bahwa ini ditolak begitu. Tetapi menariknya adalah humanisme dan dualisme itu tetap dikawinkan menjadi satu sifat yang memang tidak bisa ditolak begitu saja. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang di awal,
ya, bahwa ada kepelbagaian di dalam peradaban Barat, Barat tidak bisa menafikan bahwa dualisme itu adalah satu jenis pemikiran atau satu jenis karakter pemikiran di dalam peradaban Barat itu sendiri. Dia nggak bisa menghapusnya dari sejarah. Sama halnya ketika mereka sebenarnya kaum humanis ini menolak agama, menolak hal-hal yang sifatnya spiritual begitu. Tapi mereka nggak bisa menolak bahwa orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi itu termasuk orang yang sebutlah menjadi anggota kebudayaan Barat. Nggak bisa dinafikan. Begitu. Jadi makanya kita bisa bayangkan mungkin yang saya pernah berikan juga contoh pada dalam beberapa kesempatan lain gitu. Saya sebutkan bahwa semacam ada satu keluarga punya 2 anak, tapi 2 anak ini saling bertengkar. Ya. Kayak satu berpegang tentang maskulinisme, kalau kita coba majaskan ya, ada maskulinisme, yang satu feminisme. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan, dan mereka bertengkar, tapi mereka keduanya tidak bisa mengatakan bahwa yang satu bukan berasal dari rahim yang sama. Barat, dualisme berasal dari rahim Barat juga. Berasal dari satu kesatuan tadi. Ibaratnya begitu. Ya, makanya dia nggak bisa dihilangkan. Ya, ini saya ambil dari tulisannya Mas Alam ya, dari Kang Alam. Bahwa ini mengafirmasi pandangan Prof. Alatas bahwa kenapa muncul dualisme? Karena penggunaan penuh terhadap akal budi manusia sebagai satu-satunya sumber pengetahuan tanpa merujuk kitab suci dalam bentuknya yang asli dan final. Ya, ini bisa dilihat ya, bagaimana satu pemikiran akhirnya menjadi antitesisnya. Ya, ini ada tesisnya dengan antitesisnya, akhirnya menciptakan problem. Gitu. Dan ini pandangan yang sedemikian ini disebut sebagai juga masih tradisi esensialisme dalam filsafat Yunani dan Barat modern. Ya, di sini ada yang pikiran manusia, tetapi juga yang bisa diketahui, tapi ada alam yang tidak bisa diketahui. Itu yang akhirnya muncul ada idealisme, ya, atau kemudian ada positivisme. Karena mereka nggak terima bahwa ada semacam 2 hal yang semacam kok bertentangan begitu. Ya, ada antitesis dengan tesisnya. Itu tentang dualisme secara kurang lebih singkat. Masuk ke dalam sekularisme, ini salah satu dari ciri pemikiran Barat tadi, dualisme, ada pertentangan antara tesis dengan antitesis. Tetapi dalam sekularisme, pertentangan itu akhirnya diberikan kecenderungan pilihannya. The inclination to choose yang mana? Dia akan memilih kepada yang sekuler, dia akan memilih kepada yang material, dia akan memilih kepada yang changing, dia akan memilih kepada yang relatif, yang nisbi. Nah, ini bisa dilihat bagaimana cara pandang mereka tentang agama misalnya. Humanis Manifesto tahun 1933, saya ambil dari Corliss Lamont itu ya, bahwa agama itu ya, God, ritual, and creed above human needs and experience do a disservice to the human species. Any account of nature should pass the test of scientific evidence. In our judgment, the dogmas and myths of traditional religions do not do so. Jadi kita bisa lihat bahwa meskipun mereka ya, melihat bahwa religion may inspire dedication to the highest ethical ideals, tetapi sebenarnya dia di dalam pandangan kaum humanis, tetap saja agama mesti diperiksa di bawah mikroskop atau pemeriksaan rasional, pemeriksaan yang bersifat hak asasi manusia. Kalau dalam tulisan Heiner Bilfield, rasional dalam konteks itu, agama mesti diperiksa dengan kriteria-kriteria hak asasi manusia, misalnya. Kemudian yang lainnya misalnya, di sini second ya, janji terhadap keselamatan setelah kematian ya, itu bersifat ilusi dan bahaya karena mereka mengalihkan manusia dari concern terhadap kekinian, dari aktualisasi diri, dari menegakkan atau menyelesaikan persoalan ketidakadilan sosial. Agama-agama yang bersifat tradisional ini tentu bukan hanya are surely not the only obstacles to human progress. Jadi di sini dibilang bahwa agama itu adalah halangan kepada kemajuan manusia. Jadi kita bisa lihat bahwa mereka pun melihat agama semacam itu. Dan dalam konteks sekularisme, yang nanti kita akan lihat bahwa ada memiliki unsur-unsur atau komponen-komponennya itu memang kecenderungannya tidak ramah ya, sebetulnya tidak ramah pada agama. Dan yang lainnya adalah ya 9 dalam Humanis Manifesto itu ada pemisahan antara agama dengan negara, ya, church dengan state.
Aspiration of ideology yang seperti ini sendiri menunjukkan bahwa memang mereka akan punya kecenderungan. Church itu akan ditempatkan ke the private realms itu, ya, kepada ranah privat, sedangkan state masuk ke dalam ranah yang bersifat publik. Dan kalau kita lihat perbincangan antara publik dan privat, yang dimaksud publik adalah apa-apa yang bersifat privat. Privat di sini mencakup apa yang dipegang oleh individu dan juga apa yang dipegang oleh komunitas. Ya, identitas komunitas ketika diungkapkan di ranah publik, dia mesti menanggalkan identitas komunitasnya, identitas kepribadiannya mesti ditanggalkan. Jadi kalau bicara islamisasi di ranah publik, buat mereka yang sekuler, mereka akan meminta untuk berbicara dengan istilah integrasi. Ya. Jadi diputuskan saja, jadi dibicarakan saja integrasi tanpa merujuk secara lagi lebih spesifik terhadap islamisasi atau yang lain, yang mungkin ada kristenisasi dan seterusnya. Nggak mau. Jadi ketika apapun itu yang privat tadi, ketika masuk ke ranah publik ditanggalkan semuanya itu. Dan kalau kita lihat makna harfiah sekularisme itu memang pada dasarnya adalah istilah yang digunakan ya di awalnya oleh George Jacob Pollucky ini tahun 1846. Tetapi di sini sebenarnya istilah ini ya ketika di awalnya digunakan sebagai sesuatu yang relatif baru, ini digunakan sebagai sesuatu yang semacam pengganti terhadap istilah ateistik yang sebenarnya lebih cocok ya untuk sebagai lawan daripada religious. Religious itu lawannya ateistik, bukan religious itu lawannya sekuler. Tetapi istilah sekuler ini semacam mau digunakan semacam lebih ramah gitu ya, dibandingkan istilah ateistik yang mungkin orang akan lebih mudah untuk melakukan penolakan gitu. Tetapi sekuler juga merujuk kepada ini ya, agnosticism juga bisa merujuk pada itu gitu ya. Termasuk juga humanism ya, untuk kemudian merujuk kepada sekuler tadi. Maka sekuler dengan humanism ini juga sesuatu yang amat dekat gitu ya. Dia merujuk kepada konsep alam yang sebenarnya konsep alamnya itu bersifat lebih terbuka. Di sini seculum is thereby diametrically opposed to the Greek cosmos, the beautiful world order that was believing to be everlasting. Jadi kosmos dalam konsep Yunani kuno itu dipercaya sebagai sesuatu yang tertutup, closed, dan everlasting. Sedangkan sekulum, konsep yang dimaksud sebagai alam itu bersifat terbuka dan fana sifat. Nah, ini bisa kita lihat bahwa akhirnya maknanya diberikan penekanan terhadap aspek yang fana begitu. Dan di dalam tulisan yang saya ambil dari ini ada artikel dari firstthings.com ya, The Impossibility of Secular Society. Itu saya agak lupa ya penulisnya, yang di nama penulisnya, tapi bisa diakses di tulisan tersebut begitu. Dia juga memberikan penjelasan yang menarik tentang bahwa sekularisasi itu, istilah ini juga menyinggung tentang batas hidup seseorang. Ya, seorang misalnya punya anak ya, berkeluarga, punya anak, dan anaknya punya anak lagi, dia maksudnya jadi punya cucu, maka menurut penulis ketika bicara tentang makna secara semantik istilah sekular tadi, 1 abad ya, yang juga di sini the word also came to designate a century, 100 years, ini menunjukkan satu batasan kehidupan di mana nilai-nilai yang dipegang oleh satu generasi ya, ketika sudah melampaui 1 abad, maka nilai-nilai itu semacam sudah tidak lagi relevan, sudah mesti berubah ya. Sudah menjadi semacam temporal limit ya. Di sini disebutnya temporal limit of living memory bahkan ya. Dalam kisah yang ditulis oleh nah di sini Jonathan Swift ya, dalam Gulliver's Travel itu dia menggambarkan bahwa meskipun kita bayangkan ada seseorang yang hidupnya bisa lebih panjang dari 100 tahun, ketika dia sudah masuk ke umur 100 tahun, mesti dalam konteks cerita ini, mestilah dia dianggap sudah tidak lagi hidup. Sudah dianggap semacam mati, karena kalau dia terus-terusan hidup dan memiliki hak milik terhadap apa yang dia milikinya itu terus-menerus, tanpa kemudian dibatalkan tadi, maka itu menjadi satu persoalan gitu. Semacam dia terus-terusan yang kemudian memilikinya gitu. Dianggap ini menjadi satu bentuk ketidakadilan. Maka ketika dia hidup sepanjang itu, sudah masuk umur 100 tahun, maka dia mesti harta warisnya itu mesti sudah diwariskan kepada anak dan kemudian kepada cucu-cucunya gitu.
Kalau tidak terus-terusan milik dia dan dia bisa hidup sampai ribuan tahun. Maka menurut istilah ini sendiri menggambarkan bahwa penekanan makna terhadap aspek waktu itu adalah aspek yang penting dari makna sekularisasi atau sekularisme. Ya. Ini saya semacam agak skip gitu ya, supaya dia tidak terlalu panjang. Gitu. Jadi di sini, menariknya di sini ya, a secularist is a person whose behavior, if universalized, would make it so that mankind would in fact not last more than 1 century. Ya. Jadi di sini sendiri sudah membayangkan bahwa mereka semacam hidup di sini dan kini. Kininya saja terbatas kepada satu abad. Jadi nilai-nilai, apa-apa yang disebut mutlak itu bertentangan dengan cara pandang yang seperti ini. Ya. Dan sekularisasi dalam buku Propalatas di sini, pada dasarnya oleh para pendukungnya, para propagatorsnya, orang-orang yang menyebarkannya, tidak bisa dinafikan bahwa adalah ya menghilangkan, melepaskan manusia dari kontrol yang sifatnya agama, keagamaan, dan metafisis. Dari penentuan yang bersifat keagamaan, dari pandangan alam yang bersifat tertutup bagi mereka, dari sejarah yang kemudian tertutup tadi, dan juga dari the world beyond, maksudnya akhirat. Kita bisa lihat di dalam bagian yang saya screenshot situ ya, bahwa agama dan sekularisasi itu memang sebenarnya tidak akrab. Ya, sebenarnya tidak akrab. Kalaupun ada usaha untuk membedakan sekularisasi sebagai program filosofis dan sekularisasi sebagai program sosiologis, pertanyaannya apakah ada perbedaan yang berarti? Karena kalau kemudian kita lihat, ya, ini kalau kita baca ada bukunya